Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 946-950. Tetua Ying, kelompokmu terlalu lemah. Kalau tidak, 50-50 juga tidak akan masalah buatku. Tetua berjubah ungu tidak menyembunyikan niatnya lagi. Dia memiliki 2 calon penguasa suci dan 1 kaisar di kelompoknya. Tidak peduli bagaimanapun dia melihatnya, mereka lebih kuat dari kelompok Tetua Ying. Tetua Ying, Jing Kai secara naluriah menatap ke arah Tetua Ying dan merasa bahwa situasinya tidak terlihat baik. Tetua Ying terlihat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengakui bahwa kekuatan kelompoknya relatif lemah, tetapi hanya jika dibandingkan dengan kelompok dari 5 pangeran teratas. Tetua Ying percaya bahwa Zhao Feng seharusnya mampu menghadapi setidaknya 1 calon penguasa suci. Satu-satunya kelemahan dalam kelompok mereka adalah Jing Kai. Jika kalian tampil dengan baik pada bahaya di depan nanti, kita dapat membagi harta karunnya 50-50, kata calon penguasa suci lainnya. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan begitu mudahnya setelah mendapatkan semua kekayaan dari seorang penguasa suci? Pangeran ke-6 memang tidak memiliki niat untuk menjadi putra mahkota, jadi dia tidak peduli tentang warisan naga agung sama sekali. Menemukan sumber daya dan kekayaan adalah satu-satunya misi mereka di dalam makam kekaisaran. Oleh karena itu, mereka masih perlu bekerja sama dengan kelompok Tetua Ying jika ingin harta karun lain di dimensi kuno ini. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa ketiga orang di depannya. Kekuatan jiwa mereka tidak terlalu rendah dan memiliki benda jiwa bersifat defensif. Namun, setelah berada di ngarai angin hitam untuk waktu yang lama, keinginan terpendam dalam hati mereka telah tersulut. Mereka belum menyadarinya, tetapi seiring berjalannya waktu, kepribadian mereka akan semakin berubah. Sepertinya tanah terlarang ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Jika tidak, tempat ini tidak akan dapat mempengaruhi kepribadian dari seorang calon penguasa suci tanpa mereka sadari. Zhao Feng melirik Jing Kai. Meskipun Jing Kai tampaknya takut dan tidak tahu harus berbuat apa, dia bisa melihat keengganan, kemarahan, dan keinginan akan warisan tersebut. Pembagian seperti itu terlalu merepotkan. Kenapa kita tidak menggunakan kemampuan kita masing-masing saja? Siapapun yang pertama kali mendapatkan harta karun itu boleh menyimpannya. Zhao Feng melangkah maju sambil tersenyum. Apa katamu? Tetua berjubah ungu menatap Zhao Feng dengan terkejut. Itu memang tepat seperti yang dia inginkan, tetapi sengaja tidak mengatakannya untuk menjaga keutuhan kerja tim antara 2 kelompok ini. Jika mereka benar-benar menggunakan metode ini, kelompok Tetua Ying bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan bagian 30%, apalagi 50%. Hehe, kita bisa melakukannya juga. Kaisar muda melirik Zhao Feng dan tertawa dengan dingin. Dia sudah mulai tidak sabar. Zhao Feng, Tetua Ying bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dengan mengatakan hal tersebut. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin kerjasama kedua kelompok ini bubar. Meskipun sumber daya dan harta karun di sini cukup langka bahkan untuk Tetua Ying sekalipun, bukan berarti tidak akan ada peluang di masa depan. Dia menempatkan kepentingan yang lebih besar pada warisan naga agung dan mereka bertiga sudah mendapatkan setengah dari warisan naga agung di sini. Inilah mengapa Tetua Ying sebenarnya berencana untuk merelakannya kepada mereka. Zhao Feng, apa yang baru saja kau katakan? Jing Kai menatap marah pada Zhao Feng dengan mata dingin. Daripada menggunakan kemampuan mereka sendiri dan mungkin hanya mendapatkan 30%, seharusnya lebih baik hanya menerima bagian 50-50 saja. Tetua Ying, anggota kelompokmu adalah orang yang memberikan saran ini. Tetua berjubah ungu tertawa jahat dan kedua belah pihak pun terdiam. Ke-6 sosok itu langsung bergerak bersamaan. Target mereka sama yaitu cincin artefak ruang di dalam peti mati es kristal. Meskipun ada banyak benda lain di kastil es, jelas terlihat bahwa apapun yang terkandung dalam cincin artefak ruang ini adalah yang paling berharga. Cahaya ungu menghancurkan langit. Tetua berjubah ungu memblokir gerakan Tetua Ying dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan berwarna ungu yang terbuat dari cahaya langsung memenuhi langit dan bergerak menyerang. Jelas terlihat bahwa kelompok Tetua berjubah ungu telah membahas apa yang harus dilakukan. Tetua berjubah ungu akan menahan Tetua Ying. Sementara itu, Kaisar muda menyerbu ke arah Jing Kai. Sebuah kapak emas panjang muncul di tangannya yang ia ayunkan dengan membabi buta dan melepaskan cahaya merah yang berkedip kemana-mana. Jing Kai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat melawan seorang kaisar. Sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekujur tubuhnya saat ia bentrok dengan kaisar muda tersebut. Penampilan Jing Kai sangat berani dan ganas.
Hehe, Tetua Ying, karena anggota kelompokmu ingin membaginya dengan cara ini, maka kita akan menindaklanjutinya. Tetua berjubah ungu mengarahkan jurus tapak tangan ungu kehancuran lainnya. Lei Tong, jangan lukai penjinak hewan buas Pangeran ke-9. Ambil saja cincin artefak ruangnya. Tetua berjubah ungu berpura-pura baik, tetapi dia memiliki senyum jahat. Jangan khawatir soal itu, calon penguasa suci lainnya tersenyum. Akan sangat mudah baginya untuk menghadapi pesilat di level raja. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki kupu-kupu suci ulat sutra awan tetapi dia telah bersiap-siap untuk itu. Bahkan jika benang sari dari kupu-kupu suci ulat sutra awan mengenainya, dia yakin masih bisa menekan Zhao Feng. Pembatasan petir. Lei Tong melambaikan telapak tangannya dan sebuah rantai petir melesat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mundur beberapa langkah dan mengayunkan tangan kirinya. Sosok putih besar langsung muncul di depan Zhao Feng dan menyerang Lei Tong dengan aura hewan buasnya. Itu adalah hewan buas langka yang ditemui ketika menjinakkan berbagai gerombolan hewan buas. Zhao Feng menggunakan banyak upaya untuk bisa menjinakkannya. Itu hewan buas langka dari dimensi kuno. Ekspresi Lei Tong sedikit berubah saat dia melihat beruang putih yang ditutupi bulu-bulu kristal es yang dingin. Kekuatan hewan buas tersebut sudah melebihi pesilat yang ada di level pelatihan yang sama, dan beruang raksasa kristal es ini tidak tertekan oleh hukum pembatasan kekuatan di dimensi kuno ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bocah itu bisa menjinakkan hewan buas langka di level kaisar? Ekspresi tetua berjubah ungu menjadi suram. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan mengandalkan kupu-kupu suci ulat sutra awan yang ia dapatkan dari bangsawan Nanfeng. Mereka berpikir bahwa kemampuan penjinakan hewan buasnya yang sebenarnya mungkin sangat rata-rata. Selain itu, bahkan jika kemampuan penjinakan hewan buasnya memang bagus, bagaimana mungkin seorang penjinak hewan buas di level raja bisa menjinakkan hewan buas langka di level kaisar? Bahkan beberapa master tetua penjinak hewan buas level kaisar pun membutuhkan seluruh kelompoknya untuk membantu mereka dalam hal seperti itu. Itu pun tidak menjamin bisa menjinakkannya. Beruang raksasa kristal es level kaisar. Tetua Ying hanya bisa berseru saat melihatnya. Sebenarnya dia juga curiga dengan kemampuan penjinakan hewan buas Zhao Feng. Namun Zhao Feng memang mampu mengejutkannya setiap saat. Zhao Feng berhasil menjinakkan beberapa hewan buas langka yang kuat saat sedang menaklukkan warisan. Itu artinya bukan kerugian baginya untuk menggunakan lapisan teleportasi di giok naganya. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki dunia dimensi ruang kabut. Roar, beruang raksasa kristal es meraung ketika cakar putihnya melesat ke arah Lei Tong seperti petir. Hembusan angin dingin yang memancar darinya bahkan membekukan udara. Teknik pembatasan petir yang digunakan oleh Lei Tong telah diblokir oleh beruang raksasa kristal es dan tidak memiliki efek apapun. Wosh! Lei Tong berpaling ke samping dan menghindari serangan beruang raksasa kristal es. Tombak petir. Lei Tong tidak akan bersikap santai jika melawan beruang raksasa kristal es di level kaisar. Cahaya bersinar di sekitar Lei Tong ketika gelombang petir terpadatkan menjadi sebuah tombak. Lei Tong mencengkeram tombak petir dan menyebabkan momentum serangannya meningkat. Kilatan petir bersinar saat dia bentrok dengan beruang raksasa kristal es. Kuat sekali. Tangan Lei Tong menjadi mati rasa saat dia mundur beberapa langkah. Serangan elemen petirnya tidak terlalu berguna melawan beruang raksasa kristal es yang berkulit tebal dan beruang itu bahkan bisa sedikit melawan balik. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berjalan menuju peti mati es kristal. Junior, jangan coba-coba memikirkannya. Lei Tong sangat marah dan melemparkan tombak petirnya ke peti mati es kristal. Dia kemudian melompat ke arah Zhao Feng dengan kecepatan luar biasa. Beruang raksasa kristal es melawannya sampai batas tertentu, jadi Lei Tong mengubah taktiknya dan menggunakan keunggulan kecepatannya. Dia memutuskan untuk tidak bertarung melawan beruang raksasa kristal es lagi. Pertama-tama dia akan menekan Zhao Feng dan mengambil cincin artefak ruangnya. Kecepatan adalah kelemahan dari beruang raksasa kristal es. Wosh! Tombak petir menusuk ke dalam peti es, kurang dari 1 inci dari cincin artefak ruang. Boom! Peti mati es kristal sudah rusak dan langsung meledak ketika semakin dirusak. Junior, aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Ekspres bengis berkilat di mata Lei Tong saat ia melompat ke arah Zhao Feng yang mundur dengan cepat. Aku sudah mendapatkan cincin artefak ruangnya. Bukankah kita harus berhenti sekarang? Lei Tong tertegun. Di bawah hantaman serangannya tadi, tombak petirnya mendarat tepat di sebelah cincin artefak ruang dan menyebabkan peti mati es kristal tersebut meledak. Zhao Feng bahkan belum berada dekat dengan cincin artefak ruang tersebut. Meo, pada saat ini, dengan sebuah kilatan perak, seekor kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng.
Kucing itu mengangkat kepala dan membusungkan dadanya, seolah-olah mengatakan bahwa dialah yang mengambil cincin artefak ruang tersebut. Seekor hewan peliharaan spiritual dengan bakat dalam hukum dimensi ruang, mata Lei Tong membeku. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Zhao Feng dengan enggan. Pada titik ini, tetua berjubah ungu dan kaisar lainnya melihat hasil pertarungan Lei Tong dan Zhao Feng. Ekspresi mereka mulai berubah-ubah dan mereka masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Berhenti, seharusnya ada banyak harta karun lainnya di sini. Tetua Ying melihat perjuangan pada ekspresi mereka dan akhirnya berbicara. Baik, Tetua Ying, kali ini kau menang. Tetua berjubah ungu itu menatap lekat-lekat ke arah Zhao Feng. Lei Tong dan kaisar muda lainnya berhenti menyerang dan mulai menjelajahi beberapa sisa-sisa sumber daya dan harta karun lainnya di dalam kastil es. Zhao Feng ini sangat merepotkan dan hewan peliharaan spiritualnya sangat unik, Lei Tong menjelaskan kepada dua lainnya. Dia merasa terhina dan marah karena kalah dari seorang raja. Hehe, tidak perlu khawatir. Saat ini, kita masih membutuhkan bantuan dari kelompok Tetua Ying. Namun ketika waktunya tiba, kita akan mengambil semuanya kembali. Tetua berjubah ungu menyiratkan banyak hal dalam kata-katanya. Itu benar, kita hanya akan membiarkan harta karun itu bersama mereka untuk saat ini. Kaisar muda itu sangat bersemangat. Jing Kai sangat gembira dengan apa yang terjadi dan berlari dengan tidak sabar. Dia tidak menyangka hewan peliharaan spiritual Zhao Feng menjadi begitu kuat atau bahwa dia benar-benar akan mendapatkan cincin artefak ruang tanpa diketahui yang lainnya. Apa yang ada di dalam cincin artefak ruang? Zhao Feng memasukkan indera ilahinya ke dalam dimensi artefak ruang dan sedikit bingung, ini hanya kekayaan milik penguasa suci di tahap menengah. Kekayaan penguasa suci di tahap menengah juga lumayan, terutama karena ini masih hanya berada di bagian perbatasan area ngarai angin hitam. Jing Kai menantikan apa yang akan ada di masa depan. Kelompok Tetua Ying kemudian membagi barang-barang di dalam cincin artefak ruang tersebut. Zhao Feng sendiri mengambil 40% bagiannya. Tetua Ying, perjalanan di ngarai angin hitam baru saja dimulai. Tetua berjubah ungu terlihat tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. Kedua kelompok tersebut lalu melihat kelompok lain memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam begitu mereka keluar dari warisan. Itu kelompok dari tim pangeran kedua. Alis si tetua berjubah ungu berkerut. Pangeran kedua tidak terlalu ambisius, tetapi pasukan yang mendukungnya sangat kompleks, jadi timnya berada di peringkat kelima di antara para pangeran lainnya. Kelompok tersebut memiliki 3 calon penguasa suci dan 1 kaisar. Namun kekuatan masing-masing anggotanya kemungkinan besar lebih kuat daripada kedua kelompok mereka. Kekuatan gabungan kedua kelompok mereka mungkin tidak bisa unggul melawan satu kelompok milik pangeran kedua ini. Kita harus bertindak cepat. Angin kegelapan di sekitar ngarai angin hitam memiliki kekuatan yang berubah-ubah. Kita tidak tahu kapan kekuatannya akan kembali normal. Tatapan mata Lei Tong menjadi tidak sabar. Semua orang pun mempercepat langkahnya. Akan ada semakin banyak kelompok yang datang ke sini seiring berjalannya waktu, sehingga mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Di dalam istana Kekaisaran Gan yang agung, sebuah tablet batu kuno yang aneh melayang di langit. Ada gelombang energi yang unik karena terhubung dengan 10 layar putih di sekitarnya. Di tengah-tengah setiap layar ada seorang pangeran. Para ahli di aula dan di atas awan hanya bisa melihat gambar di sekitar para pangeran. Kejernihan gambar yang jauh dari mereka pun terlihat buram. Pada saat ini, hampir semua perhatian terfokus pada layar pangeran kedua. Pangeran kedua juga memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam. Sayangnya, pangeran kedua tidak pergi sendirian. Mengapa seorang pangeran mengambil risiko seperti itu? Jika mereka bertemu bahaya dan harus menggunakan stempel putra mahkota palsu untuk meminta bantuan, itu akan menjadi akhir dari pertarungan mereka. Para ahli di awan saling berdiskusi. Memasuki tanah terlarang di dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota sangat jarang terjadi, sehingga menarik banyak perhatian. Semua orang ingin tahu apakah masih ada harta kuno di dalam dimensi kuno. Tanah terlarang ngarai angin hitam adalah salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya di makam kekaisaran. Untungnya, Chen berada jauh dari tempat itu. Seorang pria kuat memahami kepribadian pangeran ke-13 dengan sangat baik. Jika pangeran ke-13 ada di sana dan menyadari bahwa tempat itu tidak lagi terlarang, dia pasti akan masuk. Aula dengan suasana paling tegang jelas aula pangeran ke-9 dan pangeran kedua. Apakah Zhao Feng akan baik-baik saja memasuki tanah terlarang? Seorang tetua dari aliran 2 bintang menjadi bingung. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng, dia masih merupakan bagian dari tim tersebut dan sudah menggunakan lapisan teleportasi di giok naganya.
Jika dia meninggal, Pangeran ke-9 akan kehilangan anggota timnya. Seharusnya tidak ada masalah karena Tetua Ying yang memimpin kelompoknya. Meskipun bangsawan Nanfeng mengatakan ini, dia sendiri merasa tidak yakin. Dulu dia juga pernah berpartisipasi dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota, jadi dia tahu betapa mengerikannya tanah terlarang tersebut. Rupanya, bahkan pada pertarungan yang dulu, angin kegelapan di tanah terlarang ngarai angin hitam menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih lemah. Di dalam tanah terlarang ngarai angin hitam, ada warisan lain. Lei Tong tertegun. Di dinding di depan mereka ada sebuah pintu batu kuno. Ada lapisan air di atasnya yang mengeluarkan cahaya warna-warni. Kebanyakan penguasa suci meninggalkan warisan mereka di lingkungan alam dan menunggu mereka yang ditakdirkan untuk membukanya. Alasan mengapa ada begitu banyak pintu masuk di luar tanah terlarang ngarai angin hitam adalah karena warisan tersebut telah ditemukan, tetapi belum ada yang menaklukkannya. Pintu masuknya memang terbuka, tetapi isinya masih utuh. Hampir tidak ada yang tahu apa-apa tentang tanah terlarang ngarai angin hitam. Hanya para penguasa suci yang akan mati yang akan mengambil risiko datang ke sini untuk mengatur warisan mereka. Untuk membuat keadilan bagi semua orang, pintu masuk mungkin harus disembunyikan kembali atau semacamnya, tetapi tidak ada yang peduli lagi. Menemukan pintu masuk juga tidak akan menjamin kesuksesan. Keberuntungan memang ada di mana-mana. Jing Kai tidak bisa menahan kegembiraannya dan langsung melompat ke udara. Anggota kelompok tetua berjubah ungu saling berpandangan dan memasuki pintu batu di depan Jing Kai. Tetua Ying dan Zhao Feng dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Saat ini, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Semua orang tiba di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh tornado hitam. Ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di dalam air di sekitar pulau, seolah-olah ini adalah tempat keputusasaan. Ini jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh penguasa suci alam cahaya mistik tahap akhir. Tetua berjubah ungu menyebarkan kemampuan panca inderanya dan terlihat sangat antusias. Warisan dunia kecil ini juga telah rusak. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil tersebut dan hembusan angin hitam mengalir kemana-mana. Namun tempat ini masih bisa berfungsi meskipun mengalami kerusakan parah. Dari sini bisa terlihat betapa tidak biasanya warisan ini. Tapi mengapa ada hantu yin angin hitam dalam warisan ini? Kaisar muda menatap ke depan. Ada banyak kerangka berbentuk manusia di pulau itu, tapi tidak ada tanda-tanda orang yang masih hidup. Hantu yin angin hitam yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan ekspresi menakutkan di sekitar pulau. Di tengah-tengah pulau terpencil itu ada sebuah menara kayu. Ada kilauan cahaya harta karun yang datang dari menara tersebut dan sangat terang sehingga seluruh menara kayu menyala dengan kilauan warna emas. Seorang penguasa suci kemungkinan besar mengatur warisan mereka di sini. Namun ketika sumber energi yang mendukung dunia kecil habis, angin kegelapan akhirnya mengikis tempat ini dan membunuh makhluk seperti manusia dan mengubah jiwa mereka menjadi hantu yin angin hitam. Tetua berjubah ungu sangat bersemangat. Dari yang terlihat, ujian warisan ini adalah untuk membunuh hantu yin angin hitam. Ini adalah warisan dari penguasa suci tahap akhir dan ujiannya sebenarnya sangat sederhana. Tetua Ying, anggota tim dirimu yang mana yang berspesialisasi dalam serangan jiwa? Tanya si tetua berjubah ungu sambil tersenyum. Ini adalah waktunya untuk bekerja sama. Hanya aku, Tetua Ying menjawab tanpa ragu-ragu. Itu tidak baik. Lei Tong dan aku, dua calon penguasa suci dapat menggunakan serangan jiwa. Ini artinya kelompokmu berkontribusi lebih sedikit dalam hal tenaga kerja. Tetua berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan menatap Zhao Feng sebelum melanjutkan berkata, meskipun Zhao Feng hanya raja di tahap akhir, ia mampu menjinakkan hewan buas langka seperti beruang raksasa itu. Kekuatan keinginan jiwanya jelas tidak lemah dan dia pasti sudah belajar semacam teknik rahasia serangan jiwa, kan? Tetua berjubah ungu tersenyum dan memeriksa Zhao Feng setelah mengatakan hal tersebut. Di sisi lain, Zhao Feng menatap menara kayu dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tetua berjubah ungu pun merasa sedikit canggung. Dia tidak bisa melihat kemampuan junior ini sama sekali. Dia hanya menghususkan diri dalam ilusi dan tidak tahu jurus dan teknik serangan. Tetua Ying menjawab untuk Zhao Feng. Dia bisa merasakan bahwa kelompok tetua berjubah ungu menyembunyikan niat buruk mereka, jadi dia merasa sepertinya harus menyembunyikan kekuatan sejati Zhao Feng dan membuat mereka berpikir bahwa dia lemah. Bagaimana kalau Zhao Feng mengeluarkan beberapa hewan peliharaan spiritualnya digunakan sebagai perlindungan bagi kita? Jika dia melakukannya, kita dapat membagi sumber daya dan harta karunnya 50-50, atau kita dapat melakukannya tergantung pada kemampuan kita masing-masing lagi. Bagaimana menurutmu? Tetua berjubah ungu tidak mau menyerah.
Meskipun pelatihan Zhao Feng hanya berada di level raja tahap akhir, tetua berjubah ungu bisa merasakan bahwa pemuda ini tidak biasa. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak di dalam dimensi ilusi ilahi ini. Ketika menyangkut soal Zhao Feng, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi. Jadi, tetua berjubah ungu ingin menyelidiki kartu tersembunyi Zhao Feng. Itu benar, aku tidak ingin mendapatkan apapun tanpa berusaha. Zhao Feng lalu menempatkan kesadarannya ke dalam dunia dimensi ruang kabut dan memilih lebih dari belasan kalajengking berbisa hitam di level raja tahap akhir. Sengatan kalajengking bergaris hitam sangat berbisa dan memiliki kemampuan untuk mengikis jiwa. Sampai batas tertentu, serangan kalajengking tersebut bisa dianggap sebagai serangan jiwa. Hebat, Tetua Ying, penjinak hewan buasmu memang tidak biasa. Kalajengking berbisa hitam bergaris ini juga hewan buas dari makam kekaisaran, kan? Mata tetua berjubah ungu menyipit saat melihat kalajengking berbisa dan bergaris hitam di tanah dan merasa sombong. Satu lagi kartu tersembunyi Zhao Feng telah terungkap. Zhao Feng melirik ke arah tetua berjubah ungu tapi tidak mengatakan apa-apa. Ayo kita mulai. Karena Lei Tong kalah dari Zhao Feng pada saat berada di warisan yang sebelumnya, dia menjadi tidak sabar untuk melepaskan amarahnya. Ayo kita pergi, Tetua Ying. Tetua berjubah ungu melesat dan melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Tetua berjubah ungu mengulurkan telapak tangannya dan gelombang cahaya ungu yang bisa merusak dimensi fisik dan jiwa pun ditembakkannya. Pada akhirnya, dia adalah seorang calon penguasa suci yang telah mencoba untuk menerobos ke alam cahaya mistik sebelumnya. Jadi, dia tahu sedikit tentang cara menggabungkan kekuatan jiwa dan yuan sejatinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar hantu yin angin hitam di pulau terpencil mulai tertarik untuk mendekatinya. Mereka berubah menjadi tornado hitam kental dan menyapu ke arah kelompok tersebut. Wosh, wosh, sosok tetua Ying mulai bergerak di udara. Tangan yang disembunyikan dalam jubah hitamnya mulai menunjuk dan beberapa sinar cahaya gelap menyatu ke udara dan mengenai titik-titik kritis pada hantu yin angin hitam. Tetua Ying menggunakan teknik jiwa yang sangat mendalam yang juga mengandung hukum dimensi ruang. Mutiara gelap petir muncul di tangan Lei Tong. Yang perlu dia lakukan adalah menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya dan mutiara petir tersebut akan dapat melepaskan serangan jiwa berelemen petir. Ini adalah jenis benda pendukung yang telah disiapkannya secara khusus untuk pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Di depan Zhao Feng ada lebih dari selusin kalajengking bergaris hitam yang menarik kekuatan tembakan hantu angin yin hitam. Di bawah serangan gabungan mereka, jumlah hantu yin angin hitam di pulau terpencil mulai berkurang. Semua hantu angin yin hitam akhirnya telah dihancurkan setelah 2 jam. Keenam langsung menyerbu ke menara kayu yang mengeluarkan pancaran kilauan harta karun yang pekat. Mereka akan membaginya dengan siapapun yang sampai di sana terlebih dahulu. Tetua Ying, Jing Kai, dan tetua berjubah ungu masuk melalui pintu depan sementara Zhao Feng, Lei Tong, dan Kaisar Muda terbang menuju jendela di lantai 2. Senjata level bumi di tingkat puncak. Kaisar Muda terhenti sejenak. Segala sesuatu di dalam menara kayu tersebut seperti cermin, lukisan, dan lilin memancarkan aura benda-benda level bumi di tingkat puncak. Senjata level langit, mata Lei Tong terkunci pada deretan maobi emas kuas lukis Cina yang biasa digunakan untuk menulis kaligrafi di sebelah meja. Dia pun langsung menerjangnya. Ini adalah satu set benda level bumi di tingkat puncak dan kekuatan gabungannya telah mencapai tingkatan benda level langit. Teknik pertempuran, Kaisar Muda menyerbu ke sebuah dudukan di sebelah tempat tidur, dan ada sebuah buku kuno tergeletak di atasnya. Di sisi lain, Zhao Feng terbang menuju tempat tidur dan menemukan puluhan kristal dewa di bawah standar dan botol pil di bawah bantal. Junior, apakah kau berpikir untuk mengambil sendiri semua kristal dewa di bawah standar untuk dirimu sendiri? Lei Tong melompat ke arah Zhao Feng setelah menyimpan kuas lukis level langitnya. Petir pun mulai berderak di tangannya. Ekspresi Zhao Feng tetap sama dan dia hanya menaruh botol pil dan semua kristal dewa di bawah standar ke dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Lei Tong memperlihatkan senyumannya saat telapak tangannya berkilau dengan kilatan petir dan menuju ke arah Zhao Feng. Huff! Zhao Feng terkekeh dengan dingin saat mengedarkan kekuatan api petir anginnya dan bergerak meninju. Boom! Bentrokan pukulan tinju dan telapak tangan tersebut menyebabkan petir dan api meledak. Zhao Feng tetap tidak bergerak sementara Lei Tong terpental hingga menabrak lantai kayu. Telapak tangan kanannya hangus menghitam dan mati rasa. Darah di dalam tubuhnya mulai terasa kacau balau. Bagaimana mungkin? Lei Tong terkejut. Meskipun dia hanya menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya barusan, mengapa dia tidak unggul melawannya? Lawannya itu hanya pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan.
Bagaimana mungkin Zhao Feng menjadi begitu kuat? Elemen api dan petir yang terkandung dalam serangannya membuat detak jantung Lei Tong meningkat. Lei Tong, kalian berdua. Kaisar muda meletakkan bukunya dan melihat adegan Lei Tong terpental ke lantai. Dia baru saja akan menanyai mereka, tapi tiba-tiba. Boom, boom, seluruh warisan mulai bergetar. Udara di atas mereka mulai hancur dan bergerak ke bawah. Lautan di bawahnya pun mulai naik. Pulau terpencil ini akan segera ditelan air. Krak, bahaya, dunia kecil ini akan runtuh. Suara tetua berjubah ungu terdengar dari bawah. Zhao Feng, Jing Kai, ayo pergi. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia mengambil beberapa benda lagi, lalu terbang ke udara. 6 sosok terlihat terbang keluar dari celah-celah dunia kecil dan kembali ke ngarai angin hitam. Mereka semua bengong begitu keluar dari warisan tersebut dan tatapan mereka semua berkumpul di satu tempat. Ada cahaya 9 warna harta karun yang datang dari kedalaman ngarai angin hitam. Cahayanya begitu kuat sehingga menembus angin hitam dan menerangi langit. Seolah-olah ada harta karun yang tak tertandingi di kedalaman ngarai angin hitam yang telah melampaui tahapan alam cahaya mistik dan baru saja terbangun. Bahkan ngarai angin hitam pun tidak dapat menyembunyikan kilauan sinarnya. Apa, harta karun macam apa yang ada di sana? Jing Kai menelan ludahnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kilauan cahaya 9 warna tersebut. Satu kelompok berisi 4 orang melompat keluar dari jalur yang tersembunyi oleh puing-puing di sisi lain ngarai angin hitam. Mungkinkah ada senjata dewa di bawah standar yang muncul? Seorang tetua berjanggut dari kelompok pangeran kedua menatap ke kejauhan dengan ekspresi kaget dan gembira. 10.000 kilometer dari tanah terlarang ngarai angin hitam. Jiang Hao, ini semua berkat dirimu sehingga kita bisa dengan mudah melewati warisan milik penguasa suci di tahap awal ini. Jiang Hao, aku dengar kau memiliki peluang tinggi untuk menembus ke alam cahaya mistik. Mengapa kau masih menekan level pelatihanmu? 4 sosok melompat keluar dari sebuah warisan. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang tampan berambut putih dan mata berbinar-binar. Aku harus berhasil menerobos ke alam cahaya mistik dalam sekali percobaan, nada bicara Jiang Hao sangat tegas. Jika seseorang gagal menerobos ke alam cahaya mistik meskipun cuma sekali saja, kemungkinan keberhasilan di masa depan akan menjadi lebih rendah. Setiap kali seseorang gagal, energi kehidupan dan jiwanya akan menjadi lebih lemah dan pada dasarnya mustahil untuk digantikan. Karena itu, siapapun yang bisa menerobos ke alam cahaya mistik dalam satu kali percobaan memiliki dasar dan potensi yang jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan beberapa kali percobaan. Ambisi Jiang Hao membuat orang lain yang sudah gagal menerobos ke alam cahaya mistik pun menjadi merasa bersalah dan iri. Apa itu? Seru seseorang. Semua orang pun mendongakkan kepalanya. Hua, kilauan cahaya harta karun yang berisi 9 warna menerangi langit. Cahaya itu sangat cerah, seolah-olah gunung harta karun yang tak tertandingi baru saja terungkap. Cahaya tersebut bisa menggerakkan hati seseorang. Semua orang langsung berhenti berbicara dan mereka tidak dapat berpaling darinya. Ini, kilauan cahaya harta karun dari benda ilahi. Sebuah cahaya berkilat di mata seorang tetua ketika berbicara dengan suara bergetar, tetapi nadanya suaranya sangat yakin. Aku belum pernah melihat harta karun dengan kilauan cahaya seperti itu. Mata tetua lain yang berambut putih berbinar-binar. Ayo pergi ke sana. Jiang Hao terdiam sejenak sebelum akhirnya jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan harta karun yang tiada taranya? 3 orang lainnya sangat gembira ketika mendengar kata-kata Jiang Hao dan mereka semua langsung berlari menuju cahaya harta karun tersebut. Asteris 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 asteris. Di rawa di kedalaman makam kekaisaran, 4 sosok melewati beberapa pohon. Pemimpinnya adalah seseorang yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. 3 orang mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Seluruh kelompok diam tak bersuara. Sosok berjubah hitam tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Ekspresi ketiga anggota lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan mereka melihat ke arah di mana orang berjubah hitam itu melihat tetapi tidak melihat apa-apa. 3 orang tersebut saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat oleh sosok berjubah hitam yang memimpin mereka itu. Ayo kita pergi. Orang berjubah hitam lalu mengubah arahnya. Senior jubah hitam, apakah kita tidak akan pergi ke warisan? Seorang anggota akhirnya tidak tahan untuk segera bertanya. Orang berjubah hitam tiba-tiba melihat ke arah lain secara acak dan langsung mengubah arah tujuan mereka bahkan tanpa berdiskusi sama sekali. Yang lain merasa tidak puas dan sedikit ragu. Mereka harus mengakui bahwa mereka merasa tidak beruntung dimasukkan ke dalam kelompok orang berjubah hitam tersebut. Orang berjubah hitam memiliki kepribadian yang aneh dan dia agak menakutkan. Untungnya,
Kekuatan orang berjubah hitam itu hebat, jadi perjalanan mereka sejauh ini aman. Berhentilah bicara omong kosong, suara serak orang berjubah hitam itu terdengar dan dia bahkan menoleh. Aura kematian pun mulai menyebar. Jiwa 3 anggota lainnya mulai bergetar dan mereka langsung tutup mulut. Asteris 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 asteris. Tanah terlarang ngarai angin hitam diisi dengan kilauan cahaya 9 warna. Kelompok tetua Ying dan tetua berjubah ungu diselimuti oleh cahaya 9 warna dan mereka merasa terpana oleh kilauan besar cahaya harta karun yang datang darinya. Mereka merasa sangat kecil jika dibandingkan dengan kilauan cahaya tersebut, seperti seorang pengemis yang melihat harta karun kerajaan. Alih-alih segera bergegas, mereka justru terpaku karena kaget dan kebingungan. Bahkan senjata dewa kuno pun tidak bisa menampilkan pemandangan seperti itu. Zhao Feng terkejut. Kemunculan pedang usang di istana Xie Yang pun bahkan tidak 1/100 dari pemandangan kilauan cahaya saat ini. Jenis barang apa yang dimiliki tanah terlarang ngarai angin hitam? Bahkan Zhao Feng yang biasanya tenang pun bisa merasakan keinginan kuat untuk mendapatkannya. Ayo pergi, kita tidak bisa kehilangan keunggulan kita. Kelompok lain di dekat sini juga akan tertarik padanya. Mata tetua berjubah ungu berbinar-binar saat melesat menuju kedalaman ngarai angin hitam. Dia tidak bisa tetap tenang di hadapan kilauan harta karun yang menakjubkan ini. Ayo kita pergi juga. Lei Tong dan Kaisar Muda tidak dapat berpikir dengan benar, tetapi mereka juga segera beranjak pergi. Ai, senjata seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tetua Ying menghela nafasnya dan merasa ragu-ragu. Harta karun kuno seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Jika harta seperti itu muncul di zona benua, itu bisa menyebabkan perang antara banyak penguasa dinasti dan mungkin bahkan perang saudara. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tatapan tetua Ying tidak bisa menjauh darinya. Dia setidaknya ingin melihat harta karun seperti apa itu atau dia tidak akan bisa merasa tenang. Tetua Ying, ayo kita pergi. Harta karun yang muncul juga merupakan kekayaan kita. Kita tidak bisa melewatkannya begitu saja seperti ini. Jing Kai terlihat antusias saat berusaha membujuknya. Harta karun seperti itu bisa mengubah nasib siapapun. Jing Kai sudah mulai tidak sabar setelah melihat kelompok tetua berjubah ungu pergi. Jika tetua Ying tidak setuju, dia jelas tidak akan bisa pergi. Jing Kai adalah kaisar yang tak tertandingi di dunia luar. Namun di sini, dia hanya anggota tim yang biasa. Calon penguasa suci dapat terlihat di mana-mana. Lagi pula, ini adalah tanah terlarang ngarai angin hitam. Harta karun seperti itu pasti akan datang dengan bahaya besar sehingga Jing Kai membutuhkan pemimpin yang berpengalaman seperti tetua Ying. Baiklah, kita akan pergi dan melihatnya, tetua Ying memutuskan. Mereka pun mulai menuju ke kedalaman ngarai angin hitam. Sebagai salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya di makam kekaisaran, bahkan beberapa dari penguasa suci yang lebih kuat pun tidak akan pergi terlalu jauh ke dalam ngarai angin hitam untuk mengatur warisan mereka. Jika bukan karena kekuatan angin hitam yang tiba-tiba melemah dan kemudian melihat harta karun besar yang tiba-tiba muncul, kelompok tetua Ying tidak akan pernah berani memasuki bagian dalam ngarai tersebut. Angin hitam menjadi sedikit lebih kuat. Mata tajam Zhao Feng melihat perubahan di udara. Meskipun cahaya harta karun tersebut mengubah warna area di dekatnya dan membuatnya sulit untuk membedakan hal-hal di sekitarnya, namun hal itu tidak mempengaruhi mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng melirik tetua Ying dan Jing Kai. Mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Jelas terlihat bahwa cahaya harta karun telah menarik perhatian semua orang dan membuat mereka melupakan segala hal lainnya. Ada yang tidak beres. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah ketika kekuatan petir dewa kesengsaraan dalam jiwa ungu gelapnya tiba-tiba mulai berkedip. Boom, boom, boom. Gumpalan tipis aura yang gelap dihancurkan oleh kekuatan petir dewa kesengsaraan dan dipaksa keluar dari tubuhnya. Aura gelap tersebut lalu bergabung dengan angin hitam. Tanpa sadar aku juga terpengaruhi, Zhao Feng sangat terkejut. Kekuatan jiwa Zhao Feng telah mencapai level penguasa suci dan sebenarnya bahkan lebih kental dan halus daripada penguasa suci yang biasa. Mata Zhao Feng menjadi sedikit lebih jelas setelah memaksa udara yin keluar dari tubuhnya. Coba aku lihat, Zhao Feng mengedarkan kemampuan mata kirinya dan cahaya keemasan pun menyebar melalui matanya. Di masa lalu, ketika Zhao Feng menggunakan kemampuan ini, semua yang terlihat menjadi dunia yang dibangun dari partikel dan atom dan menghabiskan banyak energi. Itu adalah kasus penerimaan informasi yang terlalu berlebihan. Namun, sekarang kendali Zhao Feng jauh lebih baik sehingga dia bisa memilih benda apa yang dilihatnya sebagai atom. Mata Zhao Feng menatap cahaya harta karun yang melesat ke langit, lalu mulai melacaknya ke bawah melalui bebatuan. Harta karun itu harusnya ada di bawah tanah,
Zhao Feng tampaknya menemukan sesuatu yang aneh dan wajahnya menjadi sedikit memerah sebelum kembali normal. Ada apa, Zhao Feng? Tetua Ying melihat Zhao Feng bertindak berbeda dari biasanya. Zhao Feng, kita harus lebih cepat. Ini adalah kekayaan sekali seumur hidup, kata Jing Kai tidak sabar. Tidak ada, aku tiba-tiba menyadari bahwa angin hitamnya telah menjadi lebih kuat, ekspresi Zhao Feng suram. Memang, sepertinya kita perlu mempercepat, ekspresi Tetua Ying juga menjadi muram juga setelah merasakannya dengan seksama. Jika angin hitam kembali ke keadaan semula, maka mereka harus segera mundur. Bahkan para penguasa suci pun tidak akan berani masuk terlalu jauh ke dalam hembusan angin hitam dengan kekuatan penuhnya. Level pelatihanmu saja yang terlalu rendah. Jing Kai menatap Zhao Feng dengan ekspresi tidak puas. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak bisa menghalangi angin hitam tersebut karena level pelatihannya yang rendah. Ketiganya mempercepat gerakannya dan dengan cepat menuju ke pusat tanah terlarang ngarai angin hitam. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat hembusan angin hitam. Bahkan Jing Kai pun merasakan dinginnya es. Tetua berjubah ungu dan teman-temannya pun segera muncul dalam pandangan mereka. Tetua Ying, kelompok kita masih bekerja sama, kan? Tetua berjubah ungu menunjukkan senyumannya saat menoleh ke arahnya. Dia berharap Tetua Ying akan datang. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta karun ini, mereka bisa mengambil kembali apa yang sudah mereka miliki. Tentu saja, Tetua Ying bahkan lebih mempercepat langkahnya. Di bawah bimbingan Tetua berjubah ungu, semua orang pun memasuki pusat ngarai angin hitam dan menuju ke kilauan cahaya harta karun tersebut. Tempat ini dipenuhi dengan batu seukuran kamar raksasa yang terbuat dari material berwarna abu-abu gelap. Kilauan cahaya harta karun datang dari pusat batu raksasa tersebut dan tekanan kuat yang memancar darinya membuat semua orang tidak bisa mendekat. Kilauan cahaya harta karun tersebut tiba-tiba melemah dan cahaya 9 warna menjadi redup sampai benar-benar menghilang ke dalam tanah. Seluruh tanah terlarang ngarai angin hitam sekali lagi menjadi dunia kegelapan. Tekanan dari cahaya harta karunnya telah menghilang. Lei Tong berseru, dan mereka berenam pun segera melesat ke udara di atas batu. Hanya dalam sekejap mata, semua orang tiba dalam jangkauan di mana kilauan cahaya harta karun berada, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun dengan jelas, karena ada banyak batu di mana-mana. Hembusan angin hitam pun memengaruhi indera ilahi mereka. Cahaya ungu menghancurkan langit. Tetua berjubah ungu menyodorkan telapak tangannya dan sesosok telapak tangan raksasa yang terbuat dari cahaya ungu menghantam batu-batu di bawahnya. Bam! Tidak ada yang tahu terbuat dari apa batu abu-abu gelap tersebut. Serangan tetua berjubah ungu hanya meninggalkan beberapa celah pada bebatuan tersebut. Sepertinya tidak mungkin masuk langsung dari sini, tetua berjubah ungu merasa enggan. Batu-batu raksasa tersebut telah memblokir segalanya, jadi tidak mungkin bisa masuk lewat sini. Kita harus menemukan pintu masuk lainnya, Jing Kai menghela nafas. Aku melihat pintu masuk tadi, suara Zhao Feng tiba-tiba terdengar. Semua orang tiba-tiba melihat ke atas seperti disambar petir. Di mana? Tetua berjubah ungu segera bertanya. Kita melewati pintu masuk gua kecil tidak jauh dari sini. Sepertinya pintu itu terhubung ke bawah tanah, jawab Zhao Feng dengan jujur. Tetua berjubah ungu dan kelompoknya langsung terbang ke tempat itu tepat setelah Zhao Feng selesai berbicara. Kelompok itu segera tiba di tempat yang disebutkan oleh Zhao Feng. Benar-benar ada pintu masuk di sini. Lei Tong berseru dengan gembira. Di depan mereka ada pintu masuk gua yang hanya bisa muat satu orang saja sekali masuk. Pintu masuk itu berada di batas batu-batu raksasa dan mereka samar-samar bisa melihat tangga batu yang mengarah ke bawah. Di dalam istana Kekaisaran Gan yang agung, terjadi diskusi di antara orang-orang di aula dan langit. Tatapan semua orang terkunci pada layar Pangeran Kedua dan Pangeran Kesembilan. Ini, harta macam apa yang disembunyikan di dalam tanah terlarang ngarai angin hitam. Cahaya yang kita lihat tadi mungkin hanya sebagian kecilnya saja. Sayangnya, semua kelompok tersebar di dalam makam kekaisaran ini. Banyak yang sudah memasuki pusat. Jika mereka bekerja bersama, sangat mungkin bagi mereka untuk mendapatkan harta karunnya. Saat ini, semua orang lebih memperhatikan harta karun dibandingkan dengan pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Selama seseorang bisa mendapatkan harta karun tersebut, memangnya kenapa jika pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir dengan kegagalan total? 8 keluarga besar dan kelompok dan aliran lain di aula besar, termasuk tetua dari Istana Penyangga Langit menatap layar di langit dengan ekspresi terkejut. Banyak orang memiliki ekspresi sedih. Mengapa bukan anggota klan mereka yang berada di ngarai angin hitam sekarang? Mengapa kilauan cahaya harta karun yang begitu kuat datang dari tanah terlarang ngarai angin hitam?
Ai, Chen terlalu jauh dari ngarai angin hitam. Paman Pangeran ke-13 tertegun dan memukul kepalanya dengan frustasi. Mereka yang paling bersemangat adalah Aula Pangeran ke-9, ke-5, dan ke-2. Berdasarkan layar masing-masing pangeran tersebut, 3 kelompok mereka yang memiliki anggota tim di ngarai angin hitam. Zhao Feng memang seseorang yang sangat beruntung, bangsawan Nan Feng menghela nafas dalam hatinya. Beberapa sosok lain di belakang aula besar sedang berbicara satu sama lain. Ada yang salah. Mengapa ada kilauan cahaya harta karun yang begitu kuat datang dari tanah terlarang ngarai angin hitam? Kata seseorang berwajah tembem dan bertelinga besar. Terlalu sedikit informasi tentang tanah terlarang ngarai angin hitam. Mereka masih memiliki giok naga di tangan mereka, jadi itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah, jawab seorang tetua berkerut. Tidak ada seorang pangeran pun yang berada di ngarai tersebut. Jika seseorang dapat mengambil harta karun tersebut, itu akan menjadi kekayaan besar bagi seluruh dinasti Gan yang agung, kata seseorang yang berada di belakang. Asteris 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 asteris. Satu kelompok berisi 6 orang terlihat memasuki tangga batu di tengah-tengah tanah terlarang tersebut dan perlahan-lahan melangkah lebih jauh ke dalam. Jalur ini sangat mungkin menuju ke tempat harta karun tersebut, mata si tetua berjubah ungu berbinar-binar. Angin hitam di jalur tersebut lebih kental daripada di luar dan jalur tersebut benar-benar hampir gelap gulita. Lagi pula material unik dari dindingnya mengurangi kemampuan panca indera semua orang secara drastis. Tangisan mengerikan tiba-tiba terdengar dalam kegelapan dan sesosok hitam raksasa menyapu ke arah kelompok itu seperti tornado. Bahaya, itu adalah hantu yin angin hitam level kaisar. Semua orang memiliki ekspresi muram. Seperti yang mereka pikirkan, bahaya ada bersama dengan kekayaan. Mereka semua telah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama dan hanya bertemu hantu yin angin hitam di level raja. Namun begitu memasuki jalan bawah tanah ini, mereka langsung bertemu dengan hantu yin angin hitam di level kaisar. Dari sini bisa terlihat bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang benar. Serang, tetua berjubah ungu menyerang dengan gelombang kekuatan jiwa. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cahaya ungu yang bisa merusak dimensi fisik dan jiwa pun ditembakkan ke arah hantu yin angin hitam. Lei Tong juga mengeluarkan mutiara gelap petirmu dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sebuah sambaran petir terbentuk dari jiwanya dan langsung melesat keluar dan meledak di kepala hantu yin angin hitam. Serangan petir bisa melawan setan dan roh jahat, jadi efeknya sangat jelas terlihat. Tetua Ying berdiri di belakang mereka dan melepaskan sinar cahaya gelap yang mengenai titik-titik kritis pada hantu yin angin hitam. Hantu yin angin hitam di level kaisar itu secara teknik memiliki kesadarannya sendiri, namun tidak terlalu cerdas. Itu sebabnya mereka bisa langsung terbunuh oleh kekuatan gabungan dari 3 calon penguasa suci. Lanjutkan, setelah memastikan bahwa mereka telah tiba di tempat yang tepat, semua orang menjadi bersemangat dan mempercepat langkah kakinya sambil terus meningkatkan kewaspadaan mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar pula jalan setapaknya dan semua orang kini bisa berjalan sejajar. Pada saat yang sama, angin hitam hampir sepenuhnya menghalangi penglihatan mereka dan kedua kaisar mulai kesulitan memblokirnya. Dinding ini bahkan lebih keras dari batu-batu raksasa di luar, tetua berjubah ungu menghela nafasnya saat menyentuh dinding. Serangannya hanya menciptakan beberapa retakan pada bebatuan di luar. Namun dinding ini bahkan lebih keras lagi. Material dindingnya bahkan lebih kuat dari benda level bumi di tingkat puncak. 2 jalan. Semua orang berhenti berjalan. Tetua Ying dan tetua berjubah ungu tidak tahu harus berbuat apa. Ada 2 jalan di depan mereka dan panca indera semua orang saat ini dilemahkan oleh angin hitam. Mereka tidak bisa melihat perbedaan antara kedua jalur tersebut. Lebih baik jangan berpisah, kata tetua Ying dengan waspada. Sebenarnya kedua kelompok itu tidak terlalu kuat dan mereka sekarang berada di kedalaman bawah tanah-tanah terlarang ngarai angin hitam yang tidak diketahui. Jika mereka berpisah, peluang mereka untuk bertahan hidup akan turun menjadi hampir mendekati 0. Kalau begitu mari kita pilih. Tetua berjubah ungu setuju dengan apa yang dikatakan tetua Ying. Di saat tetua berjubah ungu dan tetua Ying merasa ragu-ragu, 2 hantu yin angin hitam muncul dari salah satu jalan tersebut. Hantu tersebut bukan berada di level kaisar, tetapi lebih kuat dari hantu level raja di luar. Hahaha, ini pasti jalan di mana keberuntungan dan bahaya hidup berdampingan. Tetua berjubah ungu tertawa dan kemudian membentangkan telapak tangannya dan memanggil gelombang cahaya ungu. Lei Tong dan tetua Ying juga mengambil tindakan. Mereka tidak menyetujui ataupun tidak menolak metode cara menentukan kemana mereka harus pergi. Garis bawah mari kita lihat.
Garis bawah Zhao Feng mundur setengah langkah dan membuka kemampuan mata kirinya. Weng, riak emas samar menyebar dari mata emas Zhao Feng saat menatap ke bawah. Mata kiri Zhao Feng langsung melihat melalui dinding yang terbuat dari atom-atom yang kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada yang terlalu istimewa tentang dinding tersebut. Garis bawah pasti ada aula rahasia, tapi tersembunyi sangat dalam. Garis bawah. Mata kirinya tidak mampu melihat seluruh jalan dari tempatnya berdiri. Riak cahaya emas akhirnya menghilang dari mata kiri Zhao Feng setelah waktu yang lama. Hantu yin angin hitam tiba-tiba muncul di belakang Zhao Feng. Zhao Feng, awas, Tetua Ying langsung berseru setelah membunuh hantu yin angin hitam di depannya. Hantu angin yin hitam tersebut berubah menjadi tornado hitam dan mendarat tepat di punggung Zhao Feng. Zhao Feng bertindak seolah-olah tidak merasakan apa-apa, tetapi simbol petir dewa kesengsaraan dalam jiwanya berkelip. Boom! Petir melesat di sekitar angin hitam yang mendarat di punggung Zhao Feng dan hantu itu langsung hancur berkeping-keping. Lei Tong baru saja berbalik dan hatinya bergetar ketika melihat kejadian tersebut. Dia ingat gambaran Zhao Feng yang sedang bertarung dengannya. Dia yakin bahwa Zhao Feng tidak sesederhana yang terlihat namun dia terlalu malu untuk mengatakannya. Apakah dia harus memberitahu tetua berjubah ungu bahwa dia pernah mencoba untuk menyergap seorang junior di level raja di Menara Kayu, tetapi malah dikalahkan oleh raja tersebut? Bocah, bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak tahu teknik rahasia tipe jiwa? Tetua berjubah ungu langsung terbang dan bertanya. Lonjakan kekuatan jiwa dalam ledakan petir itu mengeluarkan aura kehancuran yang mengerikan yang bisa dia rasakan bahkan dari jarak jauh. Apakah tidak ada dari kalian yang memiliki benda pertahanan yang melindungi jiwa? Zhao Feng terlihat mengejek karena ekspresinya tetap sama. Ekspresi tetua berjubah ungu terus berubah-ubah, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka pun terus melangkah maju. Dia jelas memiliki sebuah benda yang melindungi jiwanya, tetapi sama sekali tidak sekuat yang dimiliki Zhao Feng. Kelompok itu melangkah ke salah satu jalan dan terus bergerak maju. Boom! Raungan hantu yin angin hitam dan suara pertempuran datang dari depan. Apa, ada seseorang di depan kita? Jantung si tetua berjubah ungu berdetak kencang dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dari yang terlihat saat ini, ada lebih dari satu pintu masuk ke bawah tanah. Semua orang berbelok di tikungan dan merasakan hembusan angin hitam mendekati mereka. Boom! Tetua berjubah ungu mengayunkan telapak tangannya dan cahaya ungu gelap membelah hantu tersebut. Di aula di depan mereka ada 3 calon penguasa suci dan puluhan hantu yin angin hitam. Mereka bertarung sementara seorang kaisar yang tidak berspesialisasi dalam serangan jiwa bersembunyi di belakang mereka. Semua hantu yin angin hitam ini berada di level kaisar. Kelompok pangeran kedua, ketika mereka memperebutkan kekayaan di dalam kastil es, mereka melihat kelompok ini. Ekspresi tetua berjubah ungu berubah. Dia tidak menyangka kelompok pangeran kedua akan berada di depan mereka. Namun, pada saat ini, 3 calon penguasa suci berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan mereka dipaksa keluar dari aula oleh puluhan hantu yin angin hitam. Pada saat yang sama, bahkan ada lebih banyak hantu yin angin hitam di level raja muncul dari dalam aula. Rekan-rekan pesilat Dao, tujuan kita sama jadi bantulah kami. Pasti ada harta karun di dalam aula tersebut. Pemimpinnya adalah seorang tetua berjanggut. Lapisan api jiwa menutupi tubuhnya ketika dia melihat ke-6 orang di belakangnya untuk meminta bantuan. Aula, mata tetua berjubah ungu berbinar-binar. Dia sedang berpikir untuk kembali ke persimpangan dan mencoba jalan yang satunya lagi. Lagi pula, meskipun hanya ada 4 orang dalam kelompok pangeran kedua di sini, kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui kekuatan gabungan 2 kelompoknya. Ayo kita bantu, Tetua Ying. Pasti ada rahasia di dalam aula di depan kita. Tetua berjubah ungu menatap Tetua Ying. Jika Tetua Ying tidak mau membantu, maka kelompoknya sendiri akan ditekan oleh kelompok pangeran kedua jika mereka ingin menjelajahinya bersama-sama. Baiklah, Tetua Ying memandang ke pintu masuk yang diblokir oleh hantu yin angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyetujuinya. Zhao Feng, panggil kalajengking berbisa hitammu juga. Tetua berjubah ungu menatap Zhao Feng yang bersembunyi di belakang. Dengan bantuan Tetua Ying, Tetua berjubah ungu, dan yang lainnya, mereka semua mulai memaksa hantu yin angin hitam mundur kembali ke aula. Terima kasih. Tetua berjenggot mengucapkan terima kasih saat mereka bertarung dengan para hantu dan mengamati Zhao Feng. Zhao Feng hanya seorang raja, tapi masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan dalam hembusan angin hitam yang kuat. Kekuatannya luar biasa. Hantu yin angin hitam yang bertarung tiba-tiba menjerit dan mulai gemetar. Kemudian,
Mereka berubah menjadi hembusan angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mundur. Mereka semua mundur. Tetua berjenggot merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar ada juga hantu yin angin hitam yang cerdas di sini, jadi mereka mundur setelah melihat bahwa mereka bukan lawan kita, ujar seorang anggota dari kelompok pangeran kedua sambil tertawa. Keberadaan Aula pun akhirnya terlihat setelah semua hantu yin angin hitam mundur. Aula itu adalah ruang kosong yang mengeluarkan aura tua dan jahat. Simbol struktur yang rumit dan tak terhitung jumlahnya menutupi dinding di sekitar aula dan simbol-simbol tersebut sesekali berkedip. Di tengah-tengah aula ada sebuah pilar perunggu hijau yang besar. Ukiran monster yang sedang mengamuk dan ganas yang tak terhitung jumlahnya dan spesies legendaris terpahat di pilar tersebut. Ukirannya begitu kuat sehingga menciptakan ilusi ketika orang melihatnya. Jing Kai. Tetua Ying memukul punggung Jing Kai dan melepaskan lonjakan kekuatan keinginan jiwa ke dalam dirinya. Pilar perunggu hijau yang menakutkan. Jing Kai menghela nafas lega saat dia berkeringat dingin. Jika Tetua Ying tidak membangunkannya, dia mungkin sudah mati di dalam dunia ilusi. Zhao Feng memeriksa hewan buas di pilar perunggu hijau tersebut. Hewan buas itu mirip dengan ras kesunyian kuno dalam ingatannya, tetapi mengandung lebih banyak detail dan tampaknya hidup. Ada pintu hitam metalik yang dibangun pada pilar perunggu hijau. Pintu itu terbentuk dari potongan-potongan kecil logam yang tak terhitung jumlahnya dan berasal dari jalur mekanisme. Garis-garis struktur emas dan putih berkilau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pilar perunggu hijau dan pintu hitam metalik. Garis-garis itu tampaknya menjadi inti dari struktur di aula tersebut. Struktur emas dan putih mistik ini juga menciptakan suatu formasi. Tanpa bantuan struktur tersebut, bahkan calon penguasa suci akan terjatuh ke dalam dunia ilusi jika mereka melihat hewan buas kesunyian kuno di pilar tersebut. 3 kelompok terdiri dari total 10 orang dan semua orang berdiri terdiam di depan pilar perunggu hijau. Apakah ada di antara kalian yang berspesialisasi dalam struktur pengaturan lapisan atau teknik rahasia dari ras peninggalan surgawi? Tanya tetua berjenggot dengan senyum canggung. Semua orang menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Jelas tidak ada yang bisa melakukannya. Beberapa warisan di makam kekaisaran membutuhkan master struktur pengaturan atau mekanisme yang harus diselesaikan. Namun pada akhirnya, jumlahnya sangat kecil. Selain itu, bahkan jika seseorang di sini mengenal struktur pengaturannya, struktur khusus ini tidak seperti struktur lapisan dalam warisan lainnya. Saat ini hanya ada beberapa orang di dalam makam kekaisaran yang bisa menyelesaikan struktur lapisan tersebut. Bisakah kita bekerja sama untuk menghancurkannya? Gumam seorang calon penguasa suci dari kelompok tetua berjenggot. Semua orang terdiam. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak tahu apa-apa tentang strukturnya? Ayo kita coba. Menyerang dari kejauhan, tetua berjubah ungu berpikir sejenak. Banyak struktur tersembunyi bisa melakukan serangan balik jika diserang. Baiklah, tetua Ying juga setuju. Semua orang tidak mau menyerah sekarang setelah mempertaruhkan hidup mereka dan mencapai kedalaman tanah terlarang. Jelas terlihat bahwa semua orang setuju, jadi mereka semua mundur keluar aula. Tapak 9 yin, tetua berjanggut mengedarkan kekuatan Yuan sejatinya dan telapak tangannya memancarkan aura kekuatan yin yang dingin saat dia mengarahkan telapak tangannya. Sosok telapak tangan es menyapu ke arah pilar perunggu hijau tersebut. Tetua berjenggot melepaskan serangan ini secara perlahan-lahan, lalu mundur beberapa langkah kembali setelah melakukannya. Sosok telapak tangan es langsung mendarat di struktur lapisan emas dan putih. Boom! Begitu serangannya menyentuh struktur lapisan pelindungnya, serangan itu langsung dipantulkan kembali. Tidak ada yang melihat bagaimana caranya bergerak. Detik berikutnya, jejak telapak tangan tiba-tiba muncul di dinding di sebelah semua orang. Bagaimana mungkin? Tetua berjanggut itu terpana dan jantungnya berdetak kencang. Jika bukan karena kehati-hatiannya yang ekstrim, dia akan terkena serangannya sendiri. Bahkan napas Zhao Feng seolah berhenti. Melalui mata kirinya, dia perlahan bisa memutar ulang apa yang terjadi. Namun, bahkan ketika memperlambatnya hingga kecepatan 0,2 kali, dia hanya hampir bisa melihat pergerakannya. Tetua berjenggot berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mengambil beberapa langkah mundur setelah melepaskan serangannya. Itu sebabnya telapak tangannya menghantam dinding dan bukan dirinya sendiri. Sepertinya pengalaman seorang tetua sangat berguna. Selain kekuatannya, Zhao Feng belum memiliki pengalaman seperti itu. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Seperti dugaanku, harta karun itu tidak ditakdirkan untuk kita. Tetua Ying menghela nafasnya. Dari apa yang baru saja terjadi, mereka semua bisa mengatakan bahwa kedalaman struktur lapisan pelindung ini sudah melebihi tahapan alam cahaya mistik.
Lihat, temboknya, Jing Kei tiba-tiba berseru. Mata semua orang pun berpaling dari struktur lapisan pelindung dan menuju ke arah jejak telapak tangan di dinding. Ada celah tipis di dalam jejak tersebut. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis saat melihat apa yang ada di dalam celah dinding tersebut dengan mata kirinya. Aura kristal dewa di bawah standar. Hidung si tua berjubah ungu mengendus dan berkata dengan pasti. Semuanya, serang temboknya. Tetua berjenggot memperlihatkan ekspresi gembira. Jika mereka tidak dapat memperoleh harta yang disegel oleh struktur lapisan pelindung tersebut, tidak akan terlalu buruk untuk menemukan beberapa barang lainnya. Boom, boom, es, petir, api, dan angin menghantam dinding tersebut. Bam, di bawah serangan gabungan dari semua orang, tembok itu pun hancur. Gelombang petir angin yang panas berapi-api tiba-tiba muncul dari belakang. Sepasang sayap petir merah tiba-tiba terbentuk di punggung Zhao Feng dan memaksa mundur 3 kaisar di dekatnya dengan aura petir yang panas berapi-api. Wosh! Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan memasuki lubang di dinding terlebih dahulu. Zhao Feng, bagaimana mungkin? Tetua berjubah ungu sangat marah dan terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng sekarang hampir melampaui setiap kaisar di tahap puncak di dalam makam kekaisaran. Dia tidak menyangka Zhao Feng menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sekarang Zhao Feng telah memperlihatkan kekuatannya dan menjadi orang pertama yang menyerbu masuk ke dalam celah di dinding tersebut. Jelas terlihat bahwa Zhao Feng pasti telah menemukan semacam harta karun di dalam sana. 6 orang pesilat di tingkatan calon penguasa suci langsung menyerbu masuk setelah Zhao Feng tiba di sisi lain dinding tersebut. Zhao Feng ini memang kuat, seorang kaisar muda dari kelompok kaisar berjubah ungu terkejut. Di warisan terakhir ketika Zhao Feng dan Lei Tong bertempur, ia menyadari bahwa yang dirugikan sebenarnya adalah Lei Tong. Lei Tong adalah calon penguasa suci dan kekuatan pertempurannya sebanding dengan penguasa suci biasa. 3 kaisar tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan mereka juga menyerbu masuk. Ini ya, ke-6 calon penguasa suci terpana. Dimensi itu dipenuhi cahaya dan tubuh mereka bergetar ketika gelombang aura kuno menyapu tubuh mereka. Berbagai benda, batu, dan kristal dewa di bawah standar memenuhi seluruh tempat dan memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh dimensi. Tak terhitung jumlahnya batu, barang-barang yang rusak, kulit hewan buas, botol pil, dan barang-barang lainnya membentuk tumpukan besar dan setiap benda memancarkan aura kuno. Semua barang ini tersebar di tanah seolah-olah semuanya hanyalah sampah belaka. Logam dewa yang terjatuh, mineral api kristal langit, giok suci emas dan ungu. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua hanya mampu mengenali beberapa benda tersebut dan mereka mulai bergetar dengan kegembiraan. Batu atau pecahan acak apapun di sini akan menyebabkan perang antar kelompok dengan kekuatan 4 bintang di dunia luar. Logam dewa yang terjatuh yang tersebar di tempat ini adalah sumber daya yang disembunyikan dengan hati-hati oleh Kekaisaran Gan yang agung dalam ruang perbendaharaan rahasia mereka. Sebagian besar barang di sini bahkan tidak bisa dikenali, seperti beberapa kulit hewan buas coklat dan beberapa pil yang tidak diketahui. Ambil semuanya. 6 calon penguasa suci langsung meninggalkan perilaku anggunnya dan menyerbu. Mereka mengambil semua benda yang mereka temukan. Ada begitu banyak harta karun di sini sehingga 3 kaisar yang mengikuti di belakang mereka merasa sangat puas hanya dengan mengambil beberapa pecahan saja. Semua barang di sini pun segera habis tak bersisa, bahkan beling kecil pun juga diambil. Zhao Feng, serahkan setengah dari yang barang yang kau dapatkan. Tetua berjubah ungu langsung muncul di depan Zhao Feng dan melepaskan aura yang kuat. Lei Tong dan kaisar lainnya juga telah tiba. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah di bawah tekanan tetua berjubah ungu. Dia hanya menatap tetua itu dengan tatapan dingin. Apa maksudnya ini? Kita sudah setuju bahwa siapapun yang duluan mendapatkannya bisa menyimpannya. Tetua Ying segera berdiri di depannya. Ketika awalnya kita bekerja sama, dia menyembunyikan kekuatannya dan membiarkan kita melakukan semua kerja kerasnya. Lagi pula, aku hanya mengatakan padanya untuk menyerahkan setengahnya. Mata si tetua berjubah ungu berkilat. Dia melihat Zhao Feng mengambil sebuah kristal dewa beberapa saat yang lalu. Sebuah kristal dewa, bukan kristal dewa di bawah standar. Itu adalah sesuatu benda yang berasal dari domain para dewa dan dibentuk dari kekuatan di tahapan alam surgawi ilahi. Junior, seorang raja alam dewa kekosongan yang sangat kecil tidak bisa menyimpan semua harta karun itu dengan aman. Tetua berjanggut tersenyum. Zhao Feng adalah orang pertama yang masuk. Dia jelas memperoleh harta paling berharga di tempat ini. Meskipun Zhao Feng mungkin bisa menggunakan sebuah lapisan teleportasi untuk pergi, dia tidak akan bisa lari lagi sesudahnya.
Ekspresi Tetua Ying terlihat muram. Dia tidak menyangka tetua berjenggot juga akan berpartisipasi dalam hal ini. Tetua Ying tidak takut pada kelompok tetua berjubah ungu. Namun tetua berjenggot memiliki 3 calon penguasa suci dan mereka semua lebih kuat daripada tetua berjubah ungu. Jika tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi, mereka hanya bisa menggunakan lapisan teleportasi di giok naga, sedangkan Zhao Feng akan bisa melarikan diri dengan menggunakan kemampuan dunia dimensi ruang kabutnya. Hal tersebut masih layak untuk dilakukan demi semua harta karun tersebut. Aku tidak punya kebiasaan untuk mengeluarkan apapun yang sudah kumakan. Zhao Feng tersenyum dengan ekspresi mengejek. Mendengar ucapannya, ekspresi tetua berjubah ungu dan tetua berjenggot berubah drastis dan mata semua orang terbelalak. Junior yang sombong, bahkan jika kau tidak memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan apa yang telah kau makan, aku akan mengajarimu bagaimana cara melakukannya. Wajah tetua berjubah ungu menjadi bengis saat mulai mengedarkan yuan sejati ungu gelapnya. Berhenti, tetua Ying langsung berteriak. Tetua berjanggut segera muncul di depan tetua Ying dan memblokirnya. Tubuh dominasi petir suci. Zhao Feng melangkah maju dan tiba-tiba menjadi lebih tinggi saat lapisan cahaya emas dan biru menutupi tubuhnya. Tekanan dari tubuh petir suci di puncak level kelima langsung menyapu segalanya. Boom! Tetua berjubah ungu yang masih mengedarkan kekuatan yuan sejatinya langsung terganggu. Darah di dalam tubuhnya mendidih dan hampir keluar. Kaisar muda di sebelahnya jatuh ke tanah dengan gemetar dan tidak bisa berdiri sama sekali. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lei Tong berjuang dan dia juga jelas merasa tidak enak. Para anggota kelompok tetua berjenggot juga merasa jantung mereka bergetar. Tekanan yang ditunjukkan oleh kekuatan tubuh Zhao Feng membuat mereka merasa berat meskipun posisi mereka sedikit jauh darinya. Zhao Feng, jika kau tidak menyerahkan setengah dari hartamu hari ini, aku akan memaksamu dan semua orang dalam kelompokmu untuk menggunakan giok nagamu. Tetua berjubah ungu terlihat sangat marah dan terkejut. Bahkan jika Zhao Feng melatih teknik penguatan tubuh yang mendalam, dia masih seorang raja alam dewa kekosongan. Tetua itu tidak akan bisa memaafkan Zhao Feng karena menentang keinginannya. Zhao Feng, serahkan saja setengah dari barang-barangmu. Jing Kai terlihat sangat panik. Dia merasa kesulitan untuk bernafas ketika menghadapi kelompok tetua berjubah ungu dan kelompok pangeran kedua secara bersamaan. Kau cari mati. Tubuh petir suci Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gelombang petir saat ia meninju dengan kekuatan api petir anginnya. Kekuatan fisik yang menekan semua orang tiba-tiba melesat ke arah tetua berjubah ungu seperti badai api dan petir. Garis bawah kita tidak dapat memecahkan struktur lapisan pelindung di aula, jadi tidak ada lagi yang tersisa untuk dicari di ngarai angin hitam. Sudah waktunya untuk menyingkirkan bajingan tua ini. Garis bawah. Apa? Tetua berjubah ungu tidak menyangka Zhao Feng menjadi orang yang pertama menyerang. Kekuatan dalam kepalan tinjunya ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya antara hidup dan mati. Wosh! Sebuah perisai biru muncul di tangan si tetua berjubah ungu. Boom! Tinju Zhao Feng menghantam perisai biru dan badai api dan petir pun meledak. Krak! Perisai biru tersebut langsung hancur berantakan dan tetua berjubah ungu mundur puluhan langkah saat tangannya terasa mati rasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa raja yang sangat kecil itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tetua berjubah ungu tertegun. Perisai birunya hancur begitu saja. Para penonton benar-benar terpana. Kekuatan fisik Zhao Feng saja sudah sebanding dengan calon penguasa suci. Serahkan semua hartamu atau gunakan lapisan teleportasimu dan enyahlah dari sini. Ekspresi Zhao Feng dingin ketika perlahan-lahan mendekati tetua berjubah ungu. Hahaha, meskipun agak terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta karunnya juga, kan? Tawa nyaring tiba-tiba terdengar dari jalanan bersamaan dengan gelombang dingin yang ekstrim. Oke para jenius. Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.